Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, kali ini kita lanjut menyambung tentang surat Al-Kahfi 10 ayat pertama yang tempo hari telah kita displaykan juga sholat Jumat dengan membaca surat 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dalam rangka mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sahabat Abu Darda radhiyallahu an menyatakan Nabi pernah bersabda, man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi ausima minat dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan selamat dari fitnah dajjal. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain dinyatakan min akhiri min suratil kahfi, 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Itu juga perlu kita hafal. Artinya dua-duanya, baik yang 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi itu memiliki keutamaan. Nah, kalau kita telisik, sesungguhnya yang sedemikian terkait dengan Dajjal, kalau melihat dari arti ayat itu, di mana Dajjal ini kan pada intinya mengajak manusia, mempengaruhi manusia, mengkondisikan manusia, ya, menindas manusia untuk menjadi musyrik, kan itu. Jadi situasinya sangat sedemikian. Dajjal itu diberi anugerah oleh Allah untuk bisa mendatangkan musim kemarau, musim penghujan. Ya, jadi seolah-olah tangan kanan surga, tangan kiri neraka. Bagi yang mau mengikuti kemauan Dajjal, maka diberi kenyamanan dalam hidup di dunia ini. Barang siapa yang menentang kemauan Dajjal, ya, tidak mau musyrik, tidak musyrik, tidak mau menggadaikan dirinya kepada Dajjal, maka diberi kesengsaraan oleh Dajjal. Kita bisa bayangkan berarti Dajjal ini memiliki akses kekuasaan, tidak hanya secara gaib yang bisa mendatangkan hujan, bisa mendatangkan panas, tapi juga memiliki akses politik, akses ekonomi yang luar biasa. Maka Nabi SAW wanti-wanti, ketika kalau kau nanti hidup di masa Dajjal keluar secara fisik di muka bumi ini, maka ikatlah anak istrimu di dalam rumah. Artinya apa? Anak istri ini tergolong makhluk yang relatif lebih lemah dari kepala keluarga, dari bapak atau dari laki-laki, sehingga mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi, mudah tergoda oleh tidak tahan, tidak memiliki ketahanan. Ya, ini antara lainnya. Jadi kita menghafal 10 ayat pertama kita amalkan, 10 ayat terakhir kita amalkan. Nah, ini nanti akan kita narasikan juga. Ini kita pakai di dalam sholat, ya, dalam sholat kita. 10 ayat terakhir atau 10 ayat pertama itu kita pakai sholat, 5 ayat rakaat pertama, 5 ayat rakaat kedua, seperti itu. Nah, ini kembali di dalam sholat Jumat, di dalam salah satu masjid di Situbondo, kita kumandangkan juga atau kita lafalkan juga ini 10 ayat terakhir. Nah, kenapa 10 ayat terakhir juga sangat penting? Selain memang itu dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terkait erat, terkait langsung dengan fitnah atau musibah kalau Dajjal itu muncul secara fisik. Ya, di sana Dajjal mengajak kepada kemusyrikan. Sementara ayat terakhir di ayat yang paling penutup itu dinyatakan dengan sangat gamblang, faman kana yarju liqa'a falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah dia beramal amal soleh
wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini inti dari keterhindaran fitnah Dajjal itu. Kita betul-betul diminta untuk membentengi diri dengan diantaranya petunjuk Nabi tadi itu, mengilmui apa-apa yang perlu kita waspadai, apa-apa yang perlu kita lakukan ketika Dajjal itu muncul. Dan Dajjal muncul tidak hanya fisik, tapi kondisi sudah muncul kemana-mana, sudah muncul di mana-mana. Dan kalau merujuk pada salah satu hadis doif, meskipun doif itu tetap harus kita perhatikan ya. Boleh kita perhatikan. Umur dunia ini hanya 1.500 tahun. Nah, sekarang sudah 1.445, sudah mendekati. Dibarengi dengan kondisi di mana fitnah-fitnah yang sudah tergambarkan tadi itu sudah tergambarkan. Jadi boleh jadi ini adalah zaman-zaman akhir, sehingga kita lebih berkepentingan untuk menerapkan hadis ini, menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Berikut kita bimbingkan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara terdekat kita. Demikian kita simak sholat Jumat dengan mengumandangkan atau melafalkan 5 ayat di rakaat pertama, insya Allah 5 ayat juga di rakaat yang kedua. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapatkan saf paling belakang, ambil posisi lurus imam. Maka dari saf paling belakang, ambil posisi lurus imam tengah. Di selebihnya menyesuaikan kanan kiri. Jangan sampai ada paling belakang ada di paling kanan sendirian atau paling kiri sendirian. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.